Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yunzaru fihi min amal abdi yawmal qiyamah as-salat. Sesungguhnya pertama kali nanti yang dipandang oleh Allah, yang dihisab oleh Allah dari amal seorang hamba itu adalah ibadah sholatnya. Ibadah sholat itu nanti akan dilihat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah sholat yang kita lakukan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Bagaimana orang yang sholat itu celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia lupa tentang sholatnya. Dia lupa tentang sholat. Siapa itu? Alladzina yuakhiruna sholat an waqtiha tahawunan biha, yaitu orang-orang yang mengakhiri waktu sholatnya karena dia mengabaikan sholat itu. Dia kalau sholat di akhir waktu karena dia menyepelekan sholat. Terus bagaimana orang-orang yang suka mengakhiri sholat atau mengakhiri waktu sholatnya? Dia kalau tidak habis sholat, waktu sholatnya dia tidak mau sholat. Baru dia kalau sudah mau akhir waktu sholatnya, baru dia sholat. Sholat asar. Dia tidak akan sholat kecuali dia kalau sudah mau dekat sholat maghrib. Disia-siakan waktu-waktu sholatnya, diabaikan waktu-waktu sholatnya sehingga dia tidak sholat di awal waktu. Terus bagaimana orang-orang yang mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat, mengakhiri waktu-waktu sholat karena menyia-nyiakan, karena disengaja memang dia melakukan sholat di akhir waktu. Wa man tahawana bis shalah aqabahu Allah bi 15 uqubah. Perhatikan, orang yang mengabaikan sholatnya, dia sholat tapi di akhir waktu. Bukan dia sibuk, bukan dia ada kerjaan, tidak ada kerjaan. Cuma dia mengatakan nanti saja sholat. Nanti saja, kan masih lama waktu. Nanti. Mau habis waktu sholatnya baru dia sholat. Mau ada waktu sholat yang lain baru dia sholat. Nah, itu orang yang mengabaikan sholat dan mendapatkan 15 siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 siksaan di dunia. Perhatikan, 6 siksaan di dunia. 3 siksaan ketika dia mau meninggal, 3 siksaan ketika dia masuk ke alam kuburnya, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi hari kiamat. Apa 6 siksaan di dunia bagi orang yang mengabaikan sholat itu? Bukan orang tak sholat ya, orang yang mengabaikan sholat. Ini beda orang yang meninggalkan sholat. Orang yang mengabaikan sholat saja dapat siksaan dari Allah. Bagaimana orang yang tidak sholat? Bagaimana orang yang tidak sholat? Bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Orang yang sholat saja celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Di dunia 6 siksaan. Yang pertama, tunza'ul barakatu min umri. Umurnya tidak berkah. Umurnya tidak Orang yang suka mengabaikan sholatnya, mengakhir-akhir waktu sholatnya, sholat di akhir waktu, maka umurnya tidak barokah, kehidupannya tidak barokah. Apa barokah itu? Kehidupannya tidak ada kebaikannya.
umurnya tidak ada kebaikan, usianya tidak mendatangkan kebaikan, kehidupannya tidak membawa tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikannya, baik bagi dirinya atau orang lain, tidak mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Itu karena kita mengabaikan sholat, apalagi kita meninggalkan sholat. Yang kedua, tumhasi masalihin min wajhi, dihapus dari wajah ini tanda-tanda orang soleh. Jadi nampak orang itu kepada kita orang jahat, orang yang buruk. Kenapa? Tidak ada cahaya di wajah kita, tak ada cahaya orang-orang soleh, tak ada tanda orang-orang soleh. Wah, ini orang baik tadi. Kalau kita suka mengabaikan sholat, suka mengakhir-akhir melakukan sholat di akhir-akhir waktu karena sengaja atau karena menyia-nyiakan sholat, maka tanda kesolehan kita di wajah kita dihapus oleh Allah Subhanahu. Jadi yang dilihat oleh orang itu kita orang jahat, orang yang tak baik, orang yang buruk. Kenapa? Nur ibadah dihapus oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiluhu Allah alaihi. Setiap amal ibadah, kalau kita mengabaikan sholat, setiap amal kebaikan tak diberi pahala oleh Allah, tidak dikasih pahala oleh Allah. Jadi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima kalau kita mengabaikan sholat. Kenapa kalian tadi kok gak sholat? Kenapa kalian tadi kok tidak sholat? Karena tidur, ya. Karena tidur. Hah? Orang tidak sholat karena tidur, itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa. Tapi salahnya kalian tuh habis bangun tidur jam 8 langsung ambil wudhu, langsung sholat subuh. Tapi namanya sholat subuh qadha. Tapi jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Maka bangunnya, tidurnya jangan jam 1. Paling lambat jam 11. Paling lambat jam 11. Yang keempat, la yurfa'u lahu du'a'un ila sama'. Orang yang suka mengabaikan solatnya, doa-doanya tidak diterima oleh Allah. Tak diterima doanya. Ya Allah, berikan saya kesuksesan dunia akhirat. Tapi suka mengakhiri solat. Solat pada akhir waktunya mengabaikan solat, tak diterima solat, tak diterima doa, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu. Yang kelima, orang soleh itu berdoa, ampuni dosa orang-orang Islam, laki-laki perempuan. Kita yang suka mengabaikan sholat tidak mendapat bagian doa orang-orang soleh, tak mendapat bagian. Yang keenam, na'udzubillahi min dzalik, takhruju ruhuhu bighairi imanin, mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman. Orang yang suka mengabaikan sholatnya, ketika ruh sudah dicabut, iman sudah lepas. Artinya apa? Mati tidak membawa iman. Kalau mati tidak membawa iman, berarti mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Suka mengabaikan sholat. Sholat pada di akhir waktu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada udzur, karena lupa atau tidur, boleh tidak sholat. Atau dipaksa, diancam sama orang. Kalau kamu sholat hari ini, kamu dibunuh nanti. Akhirnya kamu tak sholat, diakhiri waktu sholat. Tidak berdosa. Paham? Jangan mengabaikan sholat. Berarti yang paling bagus adzan. Selesai adzan langsung sholat. Artinya apa? Sholat di awal waktu. Jangan sampai di akhir waktu. Dengan catatan sholat di akhir waktu itu karena sengaja, karena mengabaikan, karena menyia-nyiakan sholat, tidak menjaga sholat.
Itu siksaan bagi orang yang mengabaikan sholatnya di waktu hidup di dunia. Ada 3 siksaan bagi orang yang mengabaikan sholat ketika menjelang mati, ketika mau meninggal. Orang yang suka mengabaikan sholatnya ketika mau dicabut ruhnya, ada 3 siksaan yang menimpa. Ada 3 siksaan yang Allah berikan kepadanya. Apa yang pertama? Bagi orang-orang yang suka mengabaikan sholat di akhir waktu karena menyanyikan sholat. Yang pertama, mati dalam keadaan hina. Atau mati dalam keadaan hina. Contohnya, kita mau mati cakap-cakap yang kotor, mau mati mengatakan kata-kata yang buruk, menjelek-jelekkan orang, itu mati dalam keadaan hina, karena menghinakan orang. Paham? Mati dalam keadaan hina. Kalau mati dalam keadaan hina, maka hidup kita juga hina. Yang kedua, kalau kita mau meninggal, kalau kita mengabaikan sholat, kalau kita mau meninggal, sisa yang Allah berikan adalah kita mati dalam keadaan lapar. Orang yang suka mengabaikan sholatnya, sholat di akhir waktu karena menyayangkan sholat, ketika mati dia mati dalam keadaan lapar. Beberapa nasi, beberapa keranjang yang dia berikan, suruh makan, dia tidak mengenyangkan, dia masih kurang, tidak bisa menghilangkan rasa laparnya. Kenapa? Lapar itu bukan ujian tapi siksaan. Yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Semua air laut diminumkan kepada dirinya, habis air laut sedunia ini, masih dalam keadaan haus. Kenapa? Siksaan. Beda dengan ujian. Kita hari ini haus, minum, udah segar. Ini ujian. Beda dengan siksaan. Kalau siksaan itu diobati tak mampan, tidak bisa. Minum semua air laut itu tidak bisa mengobati rasa haus yang ada pada waktu itu. Karena haus itu siksaan dari Allah. Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus? Gimana? Berarti mati kita tidak dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita tak pernah memuliakan Allah. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Muliakan perintah-perintah Allah, muliakan panggilan-panggilan Allah. Ada langsung wudu, langsung pergi ke masjid, langsung Allahu Akbar. Berarti dia menjaga perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu ketika mau meninggal. Ketika orang, siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengabaikan salat, ketika sudah masuk ke dalam kuburannya, ada 3 siksaan. Yang pertama, ketika renungi, apakah kita mau menjadi orang yang buruk apa orang yang baik. Ini tujuan renungan, ini kajian renungan kita. Ini kajian renungan kita. Kenapa kita mau menangis? Karena mendengar musik. Maka musik ini membawa kita ingat kepada Allah. Maka musik ini adalah baik. Baik. Paham? Apa siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang suka mengabaikan sholat ketika sudah dimasukkan ke dalam kuburannya? Yang pertama, kuburannya disempitkan, dibuat sempit kuburannya. Kuburnya segini, dibuat sempit kuburannya, sehingga kita itu dihimpit oleh alam kubur, dihimpit oleh kuburan, sehingga tulang-tulang rusuk ini hancur. Tulang rusuknya hancur, dihimpit oleh alam kubur gara-gara sholat di akhir waktu karena menyanyikan waktu sholat. Dihimpit, tulang rusuk kita hancur nanti. Bagaimana kalau kita mengabaikan sholat? Setiap hari kita abaikan sholat, setiap hari kita tinggalkan sholat, bagaimana? Yang kedua, orang siksaan yang Allah berikan di dalam kuburan bagi orang yang suka mengabaikan sholatnya adalah yang kedua, di dalam kuburan itu dihidupkan bara api, dihidupkan api yang besar yang bergejolak di dalam kuburannya. Lalu orang yang mengabaikan sholat itu setiap hari dipangkat, dijadikan sate di atas, dipangkat di dalam kubur kita.
berapi yang membara. Jangan bayangkan api akhirat sama dengan api dunia. Itu panasnya 70 kali lipat panasnya. Panas. Coba ini api dunia. Pegang kalian, pegang api dunia itu. Bisa terbakar? Tidak bisa. Tidak bisa terbakar. Tapi di akhirat, api akhirat jangankan menyentuh, ada di dekatnya saja kita sudah terbakar. Sudah kosong. Saking panasnya api neraka. Gimana orang yang suka mengabaikan sholat, di kuburannya selalu setiap hari, setiap malam dipanggang di situ karena mengabaikan sholat. Yang ketiga, sisaan yang Allah berikan bagi orang yang suka mengabaikan sholat dalam kuburannya adalah di dalam kuburannya diciptakan ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar, dan ular itu menggigit orang-orang yang suka mengabaikan sholat. Ular itu menggigit orang yang suka mengabaikan sholat. Bagaimana perhubungan kita tentang ketika kita mengabaikan sholat? Yang mana Allah akan memberikan 3 sisa dalam kubur kita. Kuburan kita akan disempitkan sampai tulang rusuk kita hancur. Yang kedua, Allah akan hidupkan bara api sampai kita setiap hari, setiap malam dipanggang sampai gosong, sampai hancur di situ. Dan yang ketiga, Allah jadikan di alam kubur kita ular yang sangat besar, setiap hari, setiap malam menggigit kita, menyiksa kita ular itu, menggigit kita, menyiksa kita ular itu. Bagaimana perhubungan kita terhadap kalau kita mengabaikan sholat? Siksaan di saat hari kiamat terjadi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 siksaan. Idza syaqqatis sama ya'tihi malakun wa bi yadihi silsilatun da'uha 70 dira'an fayu'alliquha fi 'unuqihi thumma yadkhiluha fi wa yukhrijuha min duburihi wa huwa yunadi hadha jazaa'u man yudayyi'u fara'idallah. Ketika hari kiamat terjadi, datang malaikat membawa rantai, rantainya itu panjangnya 70 dirah. 70 dirah. 1 dirah itu sama dengan setengah meter. Berarti berapa? 1 kali kurang lebih 35 meter panjangnya rantai. Rantai itu dibawa oleh malaikat, panjangnya 35 meter. Rantai itu dari neraka dibawa oleh malaikat menuju orang yang suka mengabaikan sholat, dikalungkan di lehernya. Dikalungkan di lehernya lalu dimasukkan ke mulutnya. Rantai itu dimasukkan ke mulutnya, langsung ditarik keluar dari tubuhnya, tempat pembuangan air besar, ditarik oleh malaikat. Hada jazaa'u man yudayyi'u fara'idallah. Inilah balasan orang-orang yang suka menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah. Inilah balasan orang-orang yang suka menyia-nyiakan salat. Inilah balasan bagi orang-orang yang suka mengakhiri waktu-waktu salat. Salat pada akhir waktu ditarik oleh malaikat. Rantai masuk di situ. Rantai kan begini. 1 kalung rantai itu copot, lempar ke dunia ini, bobok dunia ini. Saking panasnya. Gimana kalau sudah masuk ke dalam perut kita? Hancur ini, hancur. Panas rantai. Masukkan ke mulutnya, langsung berjalan keluar dari tubuhnya. Pembuangan air besar ditarik oleh malaikat. Malaikat itu ngomong, inilah balasan bagi orang-orang yang suka menyia-nyiakan kewajiban Allah, menyia-nyiakan sholat-sholat Allah, menyia-nyiakan sholat yang diwajibkan oleh Allah, sambil ditarik oleh malaikat. Hancur tubuh. Hancur. Nanti sekarang kita tak berpikir di situ, bisa enak-enak, bisa gak sholat nyaman sekarang. Tunggu. Kalau sudah mati, tinggal menunggu. Yang kita tunggu sisa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita mati, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ketika kita sudah mati, bilang, mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau tunda waktu kematian
kematianku ya Allah, maka kami akan bersedekah, kami akan berinfak, kami akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang sholat di awal waktunya ya Allah. Tidak bisa lagi. Kalau sudah kematian datang kepada kita, tidak bisa diundurkan lagi. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan lagi. Takdir kita sudah menjalani takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Hukum-hukum yang Allah tentukan kepada kita harus kita jalani. Walaupun itu siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena kenakalan kita di muka bumi Allah.